Bandung merupakan kota yang gak kehabisan kreatif. Dari gang-gang kecil hingga tempat hits, Bandung selalu memiliki cerita di dalamnya. Nah, dari punk supporter, anak band, hingga para fashion stylist memiliki identitas dari kota ini. Dan ini dia cerita dari anak-anak yang berekspresi di kota ini. Pokoknya saya di itu ke dia. Jadinya perkembangan tren fashion galeo dari dulu sampai sekarang kayaknya berubah drastis. Oh, berubah drastis. Emang gimana emang Dari dulu yang anak Starboy, Starboy, yang dulu pakai celana ketat kayak gitu ya. celana ketat, sekarang jadi nggak mau banget skena nih bos. Apa sih ya yang menuntut LPN berubah gitu? Kalau gue sendiri sih, kenapa gue berpakaian seperti ini? Yang dari dulunya ya bisa dibilang sekarang tuh Starboy lah. Ya, Ya era-era Starboy dengan celana ketatnya. Yang kalau misalnya kita naik motor itu burungnya pada nyempil. Di beberapa tahun kebelakangan, gue mulai melihat bahwa fashion yang dulu banyak diangkat di zaman sekarang. oh, jadi pada ikutin tren zaman dulu ya. Nah, ya betul. Tapi tergantung beberapa konsep yang ingin kita bawakan. Kalau El sendiri nih konsep kayak gimana sih yang mau dibawa? Kalau misalnya konsep gue sendiri itu, gue sebenarnya tidak ada konsep yang harus mematokkan gue untuk berfashion ya. Oke. Bisa disebutlah krisis identitas. Oke. Mulai dari Japanese street, JTK, sebenarnya bisa gue bawain. Cuma dengan outfit kayak gini tuh, gue lebih bisa berekspresi, mengekspresikan diri, mengekspresikan diri dalam kehidupan sehari-hari gue. Gue lebih pengen ya, pokoknya lebih hidup gitu di dalam keadaan gue yang sekarang. Hidup dalam artian ya fashion yang gue pakai. Semenjak saya kecil kan musik hanya didengar saja ya gitu, cuman jadi pendengar aja. Cuman kalau sekarang dikarenakan saya sudah mulai terjun dan saya sudah mulai berperan sebagai pemusik lah gitu, pemusik. Arti musik bagi saya sih selain untuk menenangkan diri, sekaligus menjadi salah satu bagian pekerjaan juga mungkin ya. Pekerjaan untuk kadang-kadang kalau misalkan memang ada dengar salah satu musik yang ini udah mah enak sih musiknya. Terus apalagi kalau misalkan kita ulik, apalagi kita pelajari, apalagi kita apa sih disebutnya teh? Iya, kita ulik itu berbeda rasanya lah. Kayak misalkan kita sebagai pendengar musik saja gitu. Kalau musik lebih ke arah mana nih maksudnya akan tuh So, si genrenya lah. kalau Apakah saya pribadi, power, metal? sih band yang sekarang sedang berjalan itu ada band ska. Ada di band skakor. Itu band skakor ini sebenarnya kita mengikuti culture tahun 90-an ya, 90-an, karena kan musik ska itu tuh banyak gitu. Apalagi kan sekarang nih ya, di tahun-tahun sekarang kayak misalkan ska itu bervariannya teh ada di ska rocksteady, ada di ska punk, ada ska, mungkin salah satunya saya tuh di skakor kayak gitu. Banyak lah, dan ska varian lainnya kayak gitu. Kalau Akang nih sejak kapan sih berkecimpung atau suka dengan dunia musik gitu? Kalau menghitung waktu nih ya, tahun sih saya dari tahun 2017, masih baru sih bisa dibilang. Dari 2017 saya mulai berkecimpung atau menjadi berperan di dunia musik. Kenapa di
di band di band saya itu ada varian core-nya, ska core. Karena kan ya maksudnya kan core itu agak agak si musiknya tuh musik-musik mun bahasa Sunda mah brang-brang lah gitu. Lumayan keras gitu, lumayan agak rebel lah gitu, lumayan agak rebel. Jadi kita untuk sekarang sih saya suka musiknya core karena sih kalau saya pribadi awal basic suka musik itu sebenarnya bukan di ska, bukan di metal. Jadi dari Jadi kalau saya pribadi justru dari dulu itu bukan belajar, banyak denger musik teh kayak musik song anime kayak gitu ya, rock, banyak ke rock sih, rock kayak gitu. Terus mulai makin kesini, terus tahun ke tahun makin banyak mengenal lagu-lagu, banyak mengenal maksudnya lagu-lagu genre yang lain gitu. Makanya dari tahun 2017 pun itu juga baru kenal sih di ska, juga. Oke, berarti buat Kang Ilham kan berkecimpung di dunia musik nih. Iya. Maksudnya ya jadi pelaku lah ya, istilahnya. Megang apa sih gitu kalau dari segi alat musik, apakah vokalis atau ke gitaris, drum? Kalau untuk saat ini sih, kalau untuk sekarang ya, yang benar-benar difokusin alat itu di bass ya. Di bass. Kenapa di bass? Sebelumnya juga gitar oke. Gak terlalu oke sih. Cuman ya maksudnya kalau untuk pegangan fokusan saat ini karena di band kan gitu, memang fokusnya di bass gitu. Terus yang lainnya kayak gitar, vokal itu opsional lah ketika kalau misalkan memang dibutuhkan gitu. Ya. Jadi basis kalau untuk fokusan sekarang mah. Kalau kan basis nih, kan biasanya kalau musisi itu ada misalkan saya nih gitaris, misalkan ada si role modelnya Mick Thompson, Slipknot. Kalau Akang sendiri ada gak? Kalau dari Bandung nih? Kalau dari Bandung sih mungkin mengikut genre aja nih ya, genre yang saat ini saya sedang jalanin gitu. Kayak misalkan di ska sih nggak ada ya, kalau ska cuman jalan aja gitu ya gitu. Kalau misalkan untuk core-nya atau universal atau memang metal ya, banyaknya ya. Saya paling suka sih ada Ramdan Agustian, itu basisnya Burger Kill. Terus ada Chelsea dari bass Strangers. Saya pakai ini bajunya. Terus banyak lagi lah kayak di Bandungnya. Terus ada salah satu yang mungkin dari dulu saya suka di Bandung karena cara bermain bassnya sih. Cara bermain bassnya kan itu banyak bener-bener ngisi lah gitu. Tapi ini keluar dari alur metal. Ini ada di rock. Semua orang juga pada tahu bandnya. Ada di band Jirox. Jirox. Itu ada basisnya namanya Wima, Swarga Wima kalau nggak salah gitu. Kok saya biasa panggilnya Wima sih. Tapi boleh dicek lah gitu. Itu sih kalau di Bandung gitu ya. Saya mah suka Persib teh udah dari SMP kelas 1 Pak. Apa sih yang membuat kakak suka Persib? Apa ya? Saya suka Persib karena ya itu kebersamaan dari beberapa segala aspek yang udah saya alamin sih. Persib bagi warga Bandung wajib sih, warga Bandung itu jadi Persib. Kalau Persib bagi warga Bandung mah ya, menurut saya warga Bandung tuh udah jadi kayak mendarah daging bagi warga Bandung. Ya maksudnya gimana, orang Bandung tuh pasti
setiap orang Bandung apa ya dilahirin untuk musik gitu. Sebenarnya sih kalau ngomongin skakor nih ya, di awal saya juga sama teman-teman ngebentuk band itu skakor memang ada nggak ya skakor gitu. Dulu sempat kayak gitu tapi kayak Ya ngawang-ngawang lah maksudnya. kayak gitu ngawang-ngawang dulunya kan karena memang sebagian dari personil band saya itu basicnya kan ada metal, ada yang bener-bener pure ska, ada yang bener-bener pure metal. Terus mereka sekarang dipaksa idealisnya harus dibuang, terus kita buat band sendiri yang mungkin ada unsur ska-nya, ada unsur bang breng-brengnya yang tadi kayak gitu, makanya kita buat skakor. Tapi setelah saya telah, setelah saya riset di Bandung itu justru masih kebanyakan ya kalau yang mendekati band seperti saya itu ada di skapang sih, skapang. Jadi entah itu skakor atau ini saya nggak tahu ya, cuman memang kebanyakan yang saya dengar itu skapang. Justru mungkin saya juga nggak ngawang-ngawang juga sih ya, karena memang mungkin saya lihat di yang salah satu referensi saya itu tuh di band Mighty Boston itu juga sama sih sebenarnya, ada ska metal gitu di dalamnya, juga disebut ada ska metal, ska punk kayak gitu, ska rock kayak gitu. Makanya memang bukannya ada, kayaknya memang referensi saya aja kurang banyak kalau di Bandung ya. Jadi kebanyakan memang ska punk kayak gitu. Karena mungkin pasarnya juga maksudnya di Bandung kan yang lagi orang yang lagi dengerin anak-anak Bandung maksudnya skapang atau kebanyakan kayak gitu sekarang kan. Mungkin memang di ska juga kan gak satu kan, tadi balik lagi ya, ska itu bervarian. Justru malah sekarang juga ska itu banyak didominasi oleh ska Jamaican sound kayak misal mungkin ska rocksteady, kayak ska reggae kayak gitu Skimia banyak ska. kan. Wah, skimia ska itu pernah dengar saya, skimia Legend. ska. Kayak band-band kayak gitulah. Mungkin memang kayak band-band ska yang mungkin ada unsur metalnya, ada, ini jarang sih kayak gitu, jarang terekspos mungkin ya, karena mungkin sekarang memang kebanyakannya ska yang varian kayak gitu gitu di ranah Jamaican sound kayak. kalau tadi kan Akang bilang teman-teman Akang di band apa ya, bukan melunturkan apa ya, Cok, boleh mengorbankan idealisnya gitu. Maksudnya kan mungkin kalau Akang sendiri tadi suka metal juga, terus idealisnya jadi berkurang jadi ska. Karena kan kalau yang dari saya tahu ya, kalau saya ambil sampelnya kayak BMTH gitu, kan dulunya dia juga core, metalcore, hardcore. Sekarang kan jadi Slayer atau apa, mungkin karena pasar juga. Ya yang tadi saya bilang mungkin pasar di Bandung kayak gimana gitu. Jadi kan kita percuma gonjreng tapi gak ada hasil. Gitu. Kalau untuk soal itu nih ya, memang sih di awal juga saya sama teman-teman saya juga sempat berpikir lah gitu ya, apakah kita memang kadang-kadang sih gini, setiap personil punya idealisnya masing-masing, terus setiap band, setiap grup juga punya idealisnya masing-masing kayak gitu. Misalkan memang saya sebut
ada salah satu idealis di band saya itu memang karena mungkin terlalu mengikut culture ya. Culture 90-an. Jadi kalau misalkan memang ska harusnya bukan harusnya ska sih, tapi lebih ke kayak gimana kita tetap ada di jalur culture itu gitu. Nggak apa sih, nggak pengen ngelihat kayak misalkan sekarang pasarnya di Bandung itu ramenya kayak gimana kayak gitu. Justru ya kayak di Jamaican Sound itu nih ya, kan memang sekarang lagi marak-maraknya tuh Jamaican Sound, band-band ska yang mungkin agak rada enak dijogedan lah gitunya. Kayak gitu banyak tuh di daerah Bandung itu. Cuman kalau untuk saya dan band saya pribadi mungkin lebih tetap di ikut culture aja sih, culture di 90-an. Salah satunya di band saya itu gitu. Jadi kalau ngomongin kenapa nggak tertarik di apa sih, di Jamaican Sound atau apa, coba ubah musiknya jadi Jamaican Sound atau gimana gitu. Ya saya sih tetap lebih seneng di ska yang sekarang yang saya lagi jalanin kayak gitu. Mungkin ini pertanyaannya bakal sedikit mendalam. Jadi mendalam. Jadi kan di Bandung tuh apalagi zaman sekarang, zaman sosial media kayak TikTok, Instagram gitu, banyak mungkin referensi musik lain ya, sebutlah kalau yang lagi ramai kayak DJ, jedag-jedug yang kayak gitu-gitu gini. Skena musik itu kan berbeda-beda ya. Terus kayak yang di kotak-kotakan gini. Kalau anak-anak zaman sekarang tuh kayak wah mainnya musik mana gitu gini. Nah kayak gitulah. Kalau menurut Akang sendiri gimana? Kalau menurut saya sih semuanya juga balik lagi ke selera ya. Semua punya selera. Ada yang suka JJ, apalagi kan memang sekarang JJ itu lagi rame loh. Kayak misalkan salah satu band atau apalah gitu buat lagu, terus di tiba-tiba di JJ-in gitu kan. Maksudnya Sebenarnya kan itu juga walaupun gimana ya, mungkin si band tersebutnya nggak suka lagunya diginiin, tapi kalau misalkan itu menjadi keuntungan ya boleh lah gitu. Apalagi kan sekarang memang apa ya, apalagi di TikTok nih ya, TikTok kan media sosial yang mungkin sekarang di Bandung hampir 80% pengguna TikTok lah gitu ya. Jadi mungkin yang muda, yang tua gitu, apalagi kan sekarang yang tua juga suka JJ. Kalau misalkan denger dia warung nih ada kumpulan bapak-bapak musiknya ke di JJ itu yang suka ada di TikTok kayak gitu, serius itu. Jadi memang ya itu mah tergantung balik lagi selera orang lah gitu ya, selera orang ya, selama itu tidak merugikan, selama itu tidak merugikan band tersebut atau misalkan si orang tersebut atau ya siapapun itulah gitu, yang penting nggak ngerugiin sih ya, fine aja sih, nggak ya, gitu. Kalau untuk saya pribadi sih ya itu balik lagi lah ke selera masing-masing gitu. Cuman sih saya muji sih, emang mujinya teh banyak lah sekarangnya disebutnya kan nyatu selebgram lah gitu ya, selebgram, influencer yang naik karena DJ, karena nge-DJ-nya sebenarnya kan saya nggak tahu nge-DJ atau enggaknya mah, tapi dia suka nge-remake gitu di rumahnya. Kan kalau misalkan setahu saya nih ya, kalau JJ gitu kan dia sering banyak nge-remake di rumah gitu, ada alatnya tinggal kita track atau remix lagu ya, istilahnya kayak gitu, template kayak gitu, template dikit yang ngaruh ya kayak gitu. Kebanyakan kan emang lagu-lagu JJ itu hanya dibuat template aja kan, nggak apa ya, nggak, mungkin saya kurang mendalami soal itu. Jadi saya nggak tahu apakah ada memang tanggungan untuk si orang JJ tersebut atau enggak gitu. Tapi yang nggak tahu sih, banyak di festival lain mungkin ya yang pernah seorang tersebut pernah manggung dengan membawakan lagu JJ. Tapi memang sih kayaknya bakal rame sih, apalagi di TikToknya aja udah rame gitu. Kayak misalkan lihat nih ya di TikTok, scroll ada musiknya ini, pas saya lihat iseng ya, pas dilihat ini banyak peminatnya, hampir berapa ribu yang menggunakan lagu ini gitu. Apalagi kalau misalkan memang
ketika ada salah satu pegiat acara yang buat acara misalkan harus diisi sama pengisi JJ itu misalkan, ya gitulah. Kalau Akang pengaruh gak sih genre musik Akang sekarang kehidupan Akang ini? Kayak saya nih misalkan metal misalkan pengaruhnya Akang metal juga? metal lumayan lah. Kayak kan saya kebetulan masih kuliah nih, misalkan lagi nugas atau apa, kalau dengerin musik yang keras-keras tuh jadi semangatnya tuh kembali lah membara. Kalau Akang sendiri berpengaruh gak sih? Sangat berpengaruh ya, apalagi sebagai seorang pemusik gitu ya. Kalau saya sih musisi, jauh dari musisi mah. Sebagai pelaku lah Sebagai gitu, pelaku. sebagai pelaku, sebagai orang yang berperan di dunia musik, itu sangat penting sih, sangat penting. Apalagi kan kalau untuk saya ketika dengerin salah satu lagu misalkan, itu memang sebutnya tuh namanya responnya beda gitu, responnya tuh beda gitu. Apalagi kayak misalkan saya dengar salah satu lagu nih ya yang mungkin cocok sama saya, misalnya suka pengen cepet-cepet tahu si main bassnya kayak gimana ya gitu, terus dan lain sebagainya kayak gimana lagi gitu. Jadi memang pengennya semangat untuk nguliknya gitu. Ya bener lah kayak Kang tadi, saya juga sama, kadang-kadang kalau misalkan dengerin lagu memang suka ada jiwa-jiwa yang bangkit lah gitu, kayak gitu. Tapi orang-orang dari yang kenal sama lu dulu tuh kaget ke sisi berubah drastis itu. Nah, pertama iya pasti kaget. Nah, apalagi gue sebagai kayak anak rantau lah. Gue kebetulan dari Jakarta, ngerantau dari Jakarta, kuliah, terus ketemu bangsat ini kayak lo dan teman-teman yang lain, ya bisa disebut kayak best friend lah. Aji, gila, gawat Berat. Tapi kan anak-anak Bandung pada bilang ya, pada banyak lah yang bilang, gue lihat di konten-konten TikTok ini katanya Bandung itu tempatnya para skena. Gimana tuh benar? Nah, sebenarnya bukan bisa dibilang omong kosong. Kenapa? Soalnya beberapa temen gue kemarin juga dia dapat kayak photoshoot dari brand lokal dari Malaysia. Nah, kenapa si brand lokal itu jauh-jauh untuk datang ke Bandung? Karena orang Malaysia sendiri mengakui bahwa pusat tren fashion lah bisa disebut ya, bukan skena lah, tren fashion yang ada di Indonesia itu pusatnya di Bandung. Mulai dari banyak kayak brand lokal yang bertebaran. Nah, buktinya kayak beberapa brand lokal itu dia sudah mempunyai cukup nama yang lebih besar. Pada kenal di luar juga ya. Nah iya, makanya kenapa orang Malaysia kayak ngambil talentnya dari orang Indo sendiri, itu dari Bandung. Ada beberapa teman gue itu. Nah, tidak dipungkiri bahwa emang Bandung itu jadi pusat tren di Indonesia. Itu kalau misalnya pandangan dari gue. Banyak, gue lihat juga banyak orang di konten katanya Bandung skena habis, skena kata. Iya. Apalagi sekarang kayak era gombrong itu mulai bertebaran ya kan. Tapi apa sih yang membuat lu pede gitu? Perubahan drastis lu kagak bertahap langsung dari setelan Starboy langsung skena bilang gitulah. Sebenarnya bukan secara drastis sih. Gue malah pernah mengkombin dari baju-baju oversize dengan celana skinny. Tapi dengan kedepannya gue lebih nyaman memakai celana gombrang nih, gue lihat-lihat. Nah, dari situ gue mulai kayak berubah. Tapi banyak orang yang bilang gue drastis juga. Lihat dari itu skena Starboy. Starboy ya. Lu juga ya. Hai. Tapi apa sih yang kayak lu mencetuskan diri lu jadi apa ya, bisa ngikutin tren di Bandung lah, fashion di Bandung lah, bisa jadi seperti itu lah. Apa sih yang pengen? Sebenarnya bukan
ngikutin sih, lebih ke kayak gue pengen tampil all out aja. Oke. Mungkin kalau misalnya kita ngikutin beberapa dari sekarang juga banyak mulai Starboy juga lah yang gitu. Yes. Tapi gue mengikuti apa kata hati gue ingin lebih mempunyai hidup yang lebih berwarna. Mulai dari sekarang nih ya, zaman sekarang jarang orang yang berani untuk tampil beda. Tuh. Mulai dari warna outfit, corak, jarang orang yang berani kayak gitu. Nah tapi gue itu alhamdulillahnya bisa pede dengan pakaian yang gue pakai, mulai kayak gombrang-gombrang kayak gini lah, jarang orang pakai juga. Mungkin beberapa segelintiran lah yang pakai juga. Orang kan bilang gini, oh ya, fashion tuh nyaman itu nomor belakangan, yang penting keren dulu. Nah gimana tuh lah menurut lo? Ya kalau menurut gue nggak salah sih. Iya. Untuk orang-orang yang emang cuma pengen ikutin tren. Oke. Jadi pengen kayak terlihat keren dulu nih, Nah, nyamannya iya. belakangan. Kalau lu mending nyaman dulu apa tren dulu nih? Ya kalau misalnya dari gue lebih ke nyaman sih. Nyaman dulu ya. Soalnya sebelum gue kayak masuk ke dunia pergombrongan, itu kan dunia pergombrongan belum terlalu banyak juga. Rame ya. Jadi gue lebih nyaman apa yang gue pakai, tidak mengutamakan kayak gue FOMO lah. Oke. Enggak. Lebih kayak nyaman aja sih gue dengan memakai setelan-setelan kayak gini. Mungkin gue izin buka jaket dulu ya. Boleh. Rada Santai keras. sih. Jatuh kan. Santai. Sekalian lah, gue mau ngerokok boleh kan? Bakar. Rakap aja ya. Boleh, boleh. Nah mungkin kayak dari orang-orang tuh kayaknya lebih ke nggak pede sih, kayak mau memulai dengan outfit yang jarang Beda dari mereka yang lain. beda dari yang lain, terus yang jarang mereka pakai. Sebenarnya kunci utama tuh bukan kayak keinginan, lebih ke pede lah. Nah, lo pede mau pakai apapun, lo tetap tampil bagus bro. Kata-kata hari ini dari apa? Katanya. Jadi gini ya. Ya jatuh lagi anjay. Wow, men. Seru-seru jatuh bro. Gini deh ya. Nyamper Kan banyak nih sekarang kayak konten tren TikTok tadi kayak kata gue ya, yang beda-bedain antara skena Starboy itu. Menurut lu gimana sih anjing, kayak orang tuh ini Starboy, ini skena. Starboy skena, apalagi pada senggol-senggolan di TikTok gitu anjing. Iya. Gimana sih? Itu juga kadang muncul di beranda TikTok gue. Menurut gue klasifikasi tersebut sebenarnya nggak masalah sih. Soalnya kan tiap orang pasti punya fashionnya masing-masing. Tidak usah ada perbedaan yang membuat apa ya? Yang membuat saling bertolak belakang gitu. Soalnya tiap orang kan punya keinginan masing-masing gitu, tanpa harus kayak dipaksa, tanpa harus gue mau kayak gini. Kan tiap orang punya keinginan masing-masing. Jadi kayak orang yang senggol-senggolan di TikTok mengenai Starboy dan skena kayak gitu, menurut gue cuma netizen Indonesia yang bacot doang. Negara plus 62. Negara plus 62 berat netizennya. Iya. Masalah kayak gitu doang diperdebatkan gitu. Kalau tiap orang punya keinginan dan kemauan masing-masing. Padahal kan kalau gue lihat ya di luar tuh Starboy sekarang tuh kayak style biasa lah, kita kayak style doang Iya, gitu. style Tapi sehari-hari. di Indonesia tuh malah diberbihin, Nah, iya. senggol-senggol. Soalnya mungkin karena di Indonesia itu baru muncul kayak fashion mengikuti kiblat dari luar gitu. Sedangkan kalau misalnya kita di luar, ya udah style sudah biasa aja gitu. Iya. Mau lu pakai kayak gimana, lu mau pakai tank top doang atau celana dalam doang, jalan di jalan raya yang lain bodo amat. Ya cuma di negara kita aja diperdebatkan. Ya, apalagi kalau kayak negara kita nih, ada fashion yang lagi viral kemarin tuh yang pakai dress cuman transparan. Berat sih itu. Iya. Kalau di Indonesia ya. Di Indonesia berat, malah jadiin coli. Kacau. Netizen kacau, bro. Kacau netizen, bro. Itu sendiri SDM di Indonesia kayak gimana. Bukan berarti gue merendahkan atau gimana ya, tapi emang kenyataannya bisa dilihat kayak dari beberapa komenan yang kayak influencer kayak gitu.
influencer fashion kayak gitu pasti ada yang ngejar. Aneh gak sih Bang kalau misalnya orang Bandung gitu dukung klub luar? Kalau menurut saya mah ya, nggak aneh sih, karena kan kita juga nggak bisa maksa kan buat semua orang Bandung tuh harus ke harus ke Persib gitu. Meskipun tadi saya bilang bahwa orang yang lahir di Bandung tuh pasti Kita Persib. harus mendukung Persib gitu. Tapi saya nggak mewajibkan. Kalau fanatik dan ibaratnya kayak kata-kata orang Bobotoh kan biasanya Persib ketihain kan itu lebih ke fanatik. Nah, menurut Akang gimana itu dia? Kan ada yang sampai korbanin jiwa gitu. Gimana? Menurut saya fanatik sih boleh ya, menurut saya. Tapi ya fanatik juga perlu pikir gitu kan. Kemanusiaan ya. Kemanusiaan, fanatik boleh. Tapi kalau dari segi pendukung mah ya, kalau dari saya pendukung mah ya sewajarnya aja lah. Kalau fanatik boleh, tetapi asal jangan ngerugiin orang gitu lah. Kalau rivalitas antara Persija menurut Akang gimana? Rivalitas antara Persib dan Persija ya, Pandangan supporter gitu. udah tahu ya. Kalau menurut saya mah ya, sebagai supporter Persib, rivalitas antara Persija sama Persib tuh emang udah menjadi tradisi gitu. Tradisi. Klasiko di Indonesia. Betul. Dari zaman era tahun 90-an lah, jauh dari sebelum saya lahir itu mah paling pasti ya. Tapi ya namanya rivalitas wajar karena sepak bola. Tapi dalam rivalitas itu jangan dibawa keluar dari area lapangan sepak bola. Maksudnya cuma hanya di lapangan aja. Kalau di luar mah ya udah kita sama-sama mendukung gitu. Ya mungkin dengan fashion sekarang ya semoga aja ke depannya orang lebih berani mengapresiasikan diri gitu. mengekspresikan ya. Nah, ekspresi terus apresiasi itu sih paling penting sih, soalnya menurut gue itu sih paling penting. Mengekspresikan diri dalam style tuh kayak orang-orang mending gue malu nih gini nih. Nah itu sebenarnya boleh sih. Nah Menurut iya sebenarnya nggak boleh, tapi rata-rata orang itu kepikiran dengan omongan orang lain. Nah, itu yang susah dihindari. pengen diapresiasi orang-orang. Nggak pernah dengerin hati sendiri gitu. Nah iya, makanya itu yang susah. Kalau misalnya kita nggak enakan sama orang, kita nggak bakal jadi orang yang berani mengapresiasikan diri. Dengar sob, sama hari ini tadi ya. Sebenarnya kayak gue liat dari sekarang ya, dari kampus kan gue kebetulan ya cuti gue dari semester berapa berarti? Semester 3 nih kayaknya. Semester 3 ya. Berpisah dengan si bangsat ini ya kan. Buat apa buruan datang. Ya gue ngeliat kayak fashion dari tongkrongan kita itu beda-beda. Iya bang, benar kelihatan habis. Jadi di tongkrongan itu semuanya nyampur lah. Nah iya kan semua nyampur gitu kan. Cuman dari situ asik ya kan. Nah, Tanpa ada klasifikasi kayak gitu ya kan. ada pembatas. Nah, gak ada halangan gitu. Ya orang kan punya cara ekspresi masing-masing. Harapannya buat Persib dan supporter Persib Bobotoh. Harapannya buat supporter Persib dan Bobotoh, harapan dari saya sih ya semoga para anggota Persib atau Bobotoh lebih dewasa lagi ke depannya, lebih terstruktur, lebih terorganisasi, dan yang lebih penting lebih dewasa aja sih, jangan sampai merugiin tim dari Persib Bandung itu sendiri gitu loh. Karena banyak para bobotoh, ya nggak banyak para bobotoh, maksudnya banyak para oknum dari bobotoh yang udah merugiin tim Persib itu sendiri. Kalau harapan saya sih saya tetap terus berjalan di musik.
terus tetap ngeluarin karya-karya yang mungkin balik lagi bakal buat saya bertahan, terus keharmonisan keluarga di band juga gitu ya, tetap terjaga kayak gitu. Untuk relasi musik juga tetap terjaga gitu. Untuk band juga harapannya mudah-mudahan sehat panjang umur. Kan harus ya kayak gitu. Kalau dari karya mungkin dari karya sih ya, salah satunya itu karya. apakah akan kedepannya. lebih dari tadi skakor akan beralih? Kalau beralih sih enggak, tetap di jalur skakor. Mungkin untuk kedepannya saya mau perbanyak karya lagi lah gitu. Iya, karena menjadi salah satu target untuk di tahun ini juga sih. Tahun ini kita buat EP atau buat mini album. Hayang mah urang teh jadi zaman sukses, loba duit teu kudu gawe ngan ukur HS, bisa mereka emak jeung bapak. Bandung adalah sesuatu daerah ya yang ada di Jawa Barat. Udah itu aja. Makasih. Ka aa ka emak jeung bapak. Cik atuh tulungan urang kudu kumaha, urang geus era kudu leueur emak jeung bapak. Neangan gawe ka ditu ka dieu teu aya, hirup teh memble, teu boga gawe.